Di video sebelumnya, saya sampaikan teori U yang dikembangkan oleh Profesor Otto Scharmer telah mengubah pikiran saya pada 2010 silam. Di video ini saya akan menceritakan ketertarikan saya pada teori ini. Profesor Otto mengajarkan 3 pelajaran utama. Pelajaran pertama, seseorang bertindak berdasarkan masa depan, bukan masa lalu. Dengan kata lain, teori U mengajarkan prinsip belajar dari masa depan lebih efektif ketimbang kita mempelajari sesuatu dari masa lalu. Setiap kita yang hidup di masa sekarang punya 2 waktu, masa lalu dan waktu mendatang. Belajar dari masa depan dilakukan dengan bertanya, kamu paling menginginkan menjadi apa di masa depan? Mengambil fokus pada kemungkinan yang ditemukan di masa mendatang. Pelajaran kedua dari proses U adalah memasuki titik buta atau blind spot. Terminologi blind spot ini oleh Prof. Otto maksudnya kita diminta untuk masuk ke dalam momen ketika seseorang dengan sengaja mencari hal-hal yang belum ia ketahui. Pertanyaannya, mengapa yang kita kerjakan begitu sering gagal? Atau apa yang kita lakukan menemukan kegagalan? Prof. Otto berpendapat blind spot ada di level individu dan juga di level kolektif. Kita seringkali tidak mengetahui dimensi sumber dari mana kepemimpinan efektif dan tindakan sosial bisa muncul. Contoh, kita mengetahui apa yang dilakukan seorang pemimpin dan bagaimana mereka melakukannya. Namun kita tidak tahu atau hanya tahu sedikit bagaimana munculnya dan bagaimana proses dalam diri seseorang hingga sampai pada tindakan yang ia lakukan. Pelajaran 3. Prof. Otto mengembangkan 3 pendekatan yang digunakan dalam teori ini. Prototype, pengujian, dan iterasi atau melakukannya secara berulang-ulang. Dalam bukunya kita bisa baca, Prof. Otto percaya kita dapat belajar dari masa depan dengan mengembangkan kapasitas yang ia sebut dengan presensing. Kapasitas menghadirkan masa depan dapat dilakukan dengan 5 tahapan. Co-initiating, co-sensing, pre-sensing, co-creating, dan co-evolving. Saya merekomendasikan untuk kamu bisa membaca sendiri penjelasannya di buku. Karena tahapan ini lumayan kompleks. Bagi saya terus terang, tanpa ikut program IDEAS selama kurang lebih 9 bulan, kemungkinan besar saya juga sulit menangkap esensi dari tahapan ini. Sewaktu saya belajar teori U dan mengikuti program IDEAS, pada tahun 2010, saya dan istri saya, Lydia, sudah dikaruniai Allah buah hati 4 orang anak. Ketika itu anak keempat kami, Ajax, baru saja lahir. Dan si bungsu kami, anak kelima, Acidalia, ketika itu belum lahir. Ia lahir kemudian pada tahun 2011. Selesai program IDEAS, saya melakukan apa yang diajarkan Profesor Otto. Ketika itu saya berhenti sejenak, mendengarkan apa yang selama ini tidak terucap dari istri dan anak-anak saya. Selama bertahun-tahun, saya mendengarkan suara pengabdian di lembaga bantuan hukum.
sebagai panggilan hidup saya. Namun tanpa sadar saya tidak pernah mendengarkan apa yang dirasakan dan apa yang tidak terucap dari istri dan anak-anak saya. Selama bertahun-tahun saya mengadvokasi masyarakat miskin dan tertindas. Saya dapat melakukan hal tersebut karena bekerja, mengabdi, dan difasilitasi lembaga bantuan hukum. Bekerja dengan semangat, melakukan apa yang saya yakini, memperluas akses keadilan bagi masyarakat buta hukum, marginal, dan terlupakan. Lalu pada saat pre-sensing, saya kembali ke momen saat Jabodetabek mengalami hujan besar, hujan yang lebat selama beberapa hari. Banjir masuk rumah kami di Pondok Ranji. Ketika itu saya baru pulang dari Medan, Sumatera Utara dalam rangka tugas LBH. Saat tiba di rumah, saya melihat mainan anak-anak tergenang. Buku-buku dite dan si kembar rusak terendam air. Beberapa barang perabotan terapung. Air banjir masuk rumah kami sampai sebatas lutut. Saat itulah, meminjam istilah Prof. Otto, saya mengalami reborn, terlahir kembali. Saya memandangi wajah istri, anak-anak, Dite, Kiles, Ailes, dan Ayaks yang masih bayi. Di tahap pre-sensing, saya didatangi pertanyaan besar. Jika suatu saat anak-anak saya ingin melanjutkan sekolah, misalnya nilainya cukup dan mereka mau, lalu mereka bertanya kepada saya, "Ayah, aku mau melanjutkan kuliah di universitas terbaik, bisa dalam negeri atau luar negeri." Pertanyaan yang muncul pada saatnya nanti, apakah saya punya uang? Tak lama setelah pre-sensing, saya membuat keputusan yang sangat besar. Saya mundur dari lembaga bantuan hukum dan membuka kantor hukum sendiri bersama Feby Maranta, seorang advokat yang saya kenal sejak kami duduk sama di bangku SMP. Lalu saya mengambil pendidikan yang tidak biasa diikuti oleh mantan advokat LBH. Ya, ini pendidikan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Saya mempelajari soal-soal penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan. Suatu hal yang mungkin sangat besar tidak akan terjadi dan tidak mungkin saya pelajari saat saya masih di LBH. Lalu istri saya, Lydia, mengambil kursus di bidang developer dan investor di Panangian School of Property. Ia harus mengambil kursus pada malam hari. Saya dan Lydia belajar dari masa depan. Suatu saat anak-anak kami akan tamat SMP atau tamat SMA. Tentu kami berharap anak-anak kami bisa melanjutkan pendidikannya di kampus dan atau universitas terbaik. Kami berpikir masih ada waktu beberapa tahun untuk kami menyiapkan diri dan juga berusaha. Singkat cerita, Profesor Otto dan teori U telah mengubah prioritas saya pada saat itu. Saya ingin dikenal oleh anak-anak saya sebagai ayah, bukan sebagai ketua YLBHI, bukan sebagai aktivis, bukan sebagai ahli hukum internasional hak asasi manusia, bukan juga dikenal sebagai demonstran atau embel-embel lainnya. Sekali lagi, saya ingin dikenal oleh anak-anak saya sebagai seorang ayah. Alhamdulillah, kami tak berhentinya bersyukur kepada Allah
Dalam perjalanan kami, Tuhan memberikan rezeki dan pertolongannya. Dite saat ini sudah bekerja di kantor hukum setelah lulus International Undergraduate Program dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Si kembar sudah berusia 18 tahun. Kiles melanjutkan studinya di Australia. Ia ingin mendalami bidang sound engineering di SIA Institute of Sydney. Sedangkan kembarannya, Ailes, saat ini sedang menimba ilmu di University of Coventry di Inggris. Ia mendalami desain grafis di sana. Anak keempat dan kelima kami, Ajax dan Asidalia, saat ini masih duduk di kelas 6-7 di Sekolah High School Indonesia. Kapasitas yang paling dasar yang dikembangkan dalam buku Theory U, Leading from the Future as It Emerged, karya Profesor Otto Scharmer, tidak lain dan tidak bukan adalah listening capacity, kapasitas mendengarkan. Listening to others, listening to oneself, and listening to what emerges from the collective. Effective listening requires the creation of open space in which others can contribute to the whole. Mendengarkan secara efektif membutuhkan penciptaan ruang terbuka di mana pihak lain, keluarga atau komunitas dapat berkontribusi secara keseluruhan.